Halo teman-teman semuanya, jadi kali ini Akka Network mau setting ONU Vsol dengan seri V2801 RGW. Nanti kita setting dengan mode rumahan, mode PPPoE, dan juga bisa atau enggak untuk di bridge sekaligus ya untuk jalur hotspot voucheran. Tapi sebelum ke proses penyetingan, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya. Nah, ini langsung saya hubungkan saja ke jalur ODP ya. Di sini masih loss. Nah, secara otomatis loss akan padam dan lampu hijau PON akan menyala. Artinya ini sudah terhubung ke OLT saya. Selanjutnya saya ke proses penyetingan menggunakan HP saja ya, jadi biar nanti sekaligus buat testing jalur WiFi-nya. Karena menggunakan HP, jadi saya harus menghubungkan dulu HP saya ke WiFi SSID dan password yang ada di belakang dari ONT-nya. Nah, ini sudah terhubung ya. Saya buka browser, saya gunakan Google Chrome. IP manajemennya 192.168.1.1. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Untuk proses penyetingan, kita tidak bisa menggunakan username dan password user. Tapi kita menggunakan username admin dengan password seperti ini. Jadi, pilih salah satu nanti yang bisa masuk yang mana. Saya coba login dulu. Nah, sekarang ini sudah berhasil masuk. Kita langsung disuruh untuk mengganti passwordnya. Saya coba masukkan lagi. Sudah sukses ya. Kita diminta untuk login ulang. Nah, ini sudah berhasil masuk untuk basic info halaman awal seperti ini. Ini ada infonya ya, hardware version, firmware version, PON SN, dan lain-lain. Ada CPU usage, memory usage, kemudian ini juga ada start quick guide juga. Coba ke menunya ya, di sini ada menu. Ini statusnya seperti ini. Kemudian network, WAN. Nah, ini cukup bagus ya untuk disetting menggunakan HP karena tampilannya mobile friendly, tidak perlu zoom-zoom. Nah, di sini di bagian status kalau diklik ini muncul submenu, kita bisa cek PON infonya dulu. Di sini saya terhubung dengan redaman minus 27 lebih ya, dan ini masih connect. Langsung ke proses setting saja ya. Saya masuk ke network, kemudian ke WAN. Di sini saya add new WAN, terus modenya route, PPPoE ya, ini bisa dipilih. Saya pilih PPPoE, kemudian karena saya tidak menggunakan VLAN, jadi tidak saya enable. Username-nya sesuai dengan yang dibuat di mikrotiknya. Yang lain dibiarkan apa adanya saja mungkin ya. Nah, di sini untuk port bindingnya bisa diklik, jadi nggak ada tanda checklistnya seperti ini. Jadi kita bisa memilihnya. Di sini kalau kita klik, warnanya akan berubah dari hitam menjadi biru ya. Nah, seperti ini. Saya aktifkan di WLAN saja ya, di WiFi-nya. Dan nanti di LAN satunya modenya bridge saja. Submit. Nah, ini sudah submit sukses ya. Kemudian coba kita buat sekalian add new one untuk modenya bridge. Terus service modenya other. Disable LAN DHCP saya aktifkan ya. Nah, di sini tidak ada pilihan WLAN 2. Atau mungkin kita coba cek dulu di WLAN-nya ya. Network, kemudian WLAN 2,4G. Di sini bisa diatur dulu untuk membuat SSID-nya. Yang ini saya ganti ke 20 MHz atau saya biarkan dulu saja ya. Jadi buat teman-teman silakan disesuaikan. Ini saya buat testing saja. Dan di sini juga saya tidak ubah-ubah. Nah, di sini ada WLAN multiple SSID. Saya coba aktifkan yang AP1 ya. Jadi ini adalah SSID keduanya. AP configuration. Nah, ini perlu di checklist dulu biar aktif. Terus ini namanya. Ini contohnya saya kasih nama hotspot, FTTH hotspot ya gitu ya. Coba submit. Untuk proses
penyimpanan ini cukup lama ya. Jadi kalau di video mungkin nanti saya skip, tapi ini cukup lama. Coba di refresh. Ini sudah aktif ya untuk SSID keduanya. Coba cek lagi di network one, di one bridge. Nah, ini sudah muncul. Jadi WLAN AP1 ini berarti yang SSID kedua ya. Kita bisa pilih add new one, modenya bridge, service mode other, LAN DHCP-nya di disable, port bindingnya LAN 1 dan SSID yang kedua. Coba di submit. Submit sukses. Kita coba cek di status one info, ini belum terhubung ya. Jadi di PPPoE-nya belum terhubung. Coba tes di hotspotnya dulu saja, karena ini secara teorinya sudah selesai untuk penyetingan WAN. Nah, ini untuk yang jalur hotspot sudah berhasil membuka login page ya. Bisa masuk login page, saya coba masukkan kode voucher, nanti ada internet atau enggak. Sudah bisa masuk, coba kita tes ada koneksi enggak. Ada koneksi ya untuk jalur hotspotnya, cuma mungkin ini username PPPoE-nya salah, jadi saya coba cek dulu di MikroTik-nya. Saya coba cek lagi menggunakan SSID yang rumahannya, yang PPPoE-nya sudah terhubung ya. Coba di refresh, di sini di bagian one info internet. Nah, ini sudah mendapatkan IP address, berarti sudah terhubung ke internet. Dicek saja, sudah bisa ya. Jadi untuk proses penyetingan mungkin seperti itu dari Visol ONT Expon ini. Intinya kita bisa menyeting dual mode PPPoE rumahan atau IP statik juga kemungkinan bisa, plus hotspot voucheran. Untuk teman-teman yang mungkin mau testing fitur apa yang lain, teman-teman bisa request di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua.